Hai, saya Pendeta Yohanes Kristianus dari Gereja Impact Community Indonesia. Mau sampaikan dengan topik spiritual breakthrough, terobosan rohani. Ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam ibadah mereka. Mereka tidak pernah absen untuk datang beribadah. Namun ironis, ada begitu banyak orang Kristen juga yang sama, rajin pergi beribadah, tidak pernah absen, gagal dalam menjalankan firman Tuhan di kehidupannya. Ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam persembahan mereka. Mereka nggak pernah absen memberi persembahan tiap minggu dan bahkan perpuluhan tiap bulan. Namun ironis, ada begitu banyak orang Kristen juga yang sama, gagal dalam menjalankan kesucian hidupnya. Ada begitu banyak orang Kristen berapi-api dalam pelayanan. Mereka begitu aktif ketika melayani Tuhan di gereja. Namun ironis, ada begitu banyak orang Kristen yang sama juga, aktif pelayanan, memberi persembahan, rajin ke gereja, justru gagal dalam menjalankan pernikahan yang harmonis. Saya nggak mau kita berhasil satu sisi dan gagal di sisi lain. Itu sebabnya kita perlu ciptakan sebuah terobosan. Karena kata terobosan artinya yaitu menembus batas. Saya tahu Anda punya keterbatasan, tapi kita tidak boleh tinggal dalam keterbatasan. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi dinamis. Nah, untuk kita bisa keluar dari keterbatasan dan menciptakan terobosan, kita perlu punya pendahulu-pendahulu. Di mana dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-1, bagian A dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Rupanya kita ini dikelilingi banyak saksi. Kata saksi sebelum Ibrani 12, yaitu Ibrani pasal 11, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, selalu mengkerucut kepada pahlawan-pahlawan iman, selalu bermuara kepada pahlawan-pahlawan iman. Rupanya Rasul Paulus memberitahu kepada orang-orang Ibrani, belajarlah dari mereka menjadi pahlawan. Benih-benih apa saja mereka kerjakan sehingga mereka bisa keluar dari dosa-dosa dan kegagalan mereka. Untuk menjadi positif, kita mesti kudu belajar keras dengan orang-orang positif. Tapi untuk jadi negatif, kita nggak usah belajar dengan orang-orang negatif. Cukup kumpul bersama, ngopi bersama, secara otomatis kita akan jadi negatif. Sekali lagi, untuk jadi positif, kita mesti kudu belajar keras. Rela korban perasaan untuk siap ditegur. Rela korban waktu untuk belajar orang itu. Rela korban uang untuk di coaching, dilatih sama orang itu. Tapi untuk jadi negatif, kita nggak perlu belajar dengan orang negatif. Cukup kumpul bersama, ngopi bersama, secara otomatis kita akan jadi negatif. Nah, pertanyaan, dari mana saya tahu apakah sekarang ini saya makin negatif atau positif? Dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin suka ngomong kotor, pikiran kita sempit, hati kita selalu penuh dengan kebencian, nggak mencapai target, saya bisa pastikan bahwa orang-orang di sekelilingmu, orang-orang yang ada di atasmu adalah orang-orang negatif. Tapi kalau hari ini perkataanmu makin berkualitas, pikiranmu positif, hatimu besar, kau makin cinta keluarga, engkau makin menghormati di mana Tuhan percayakan apa saja di tanganmu dan kau mencapai target-targetmu, saya percaya bahwa orang di sekelilingmu dan orang di atasmu adalah orang-orang positif. Orang yang ada di atas kita punya daya pandang lebih lebar, lebih jauh, lebih luas daripada kita ada di bawah yang punya daya pandang lebih terbatas dan lebih sempit. Anda bisa lihat semua orang sukses di dalam Alkitab maupun orang sukses yang ada di dunia ini, mereka rata-rata di mentor, di coaching, dididik bertahun-tahun, bukan beberapa hari. Itu sebabnya tetap rendah hati, tetap loyal, setia ketika engkau ada di bawah kepemimpinan seseorang, karena mereka punya tujuan yang mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Memang Tuhan telah memberikan terbaik dalam diri kita, tapi dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.